Kelahiran Pedang Iblis bab 1041 Kekerasan. Dasar lautan bergetar saat pertempuran melawan gerombolan penyerang berlanjut. Gelombang kejut mampu menghancurkan struktur air yang menutupi seluruh area, dan pasang tinggi terbentuk di permukaan. Nuh membutuhkan 3 hingga 4 serangan untuk mengirim satu kepala, dan ukuran tubuhnya mencegah Hydra meluncurkan kemampuan bawaan mereka untuk mengejarnya. Dia bergerak di antara leher panjang dan berakselerasi setiap kali dia menemukan kesempatan. Sementara itu, api dan secepatnya korosifnya memunculkan kedua makhluk itu dan memberikan kerusakan seiring waktu, selain membatasi pergerakan mereka. Para Hydra menemukan diri mereka dalam situasi yang mengerikan, dan berhasil menguasai tubuh mereka ketika mereka melihat Nuh menghancurkan kepala ketiga. Bibrida mengeluarkan raungan marah yang menjadi serangan suara yang intens setelah ke-11 kepala yang tersisa menunjuk ke arah Nuh yang sulit ditangkap. Dia sedang berenang menuju target keempatnya ketika tekanan mengeritingnya dan menghancurkan lapisan material gelap. Armor tertekan mulai hancur sementara Nuh tetap tidak bisa bergerak dalam gelombang suara itu. Namun, bahan gelap keluar dari tubuhnya untuk membentuk lapisan batu hitam di sekitar bentuk iblisnya yang membuat mantra tetap aktif. Sementara itu, Nuh meludahkan rangkaian bola api padat yang diarahkan ke berbagai kepala yang meraung ke arahnya. Hydra menahan serangan pertama, tetapi api akhirnya memaksa mereka menutup mulut dan menghindari serangan tanpa henti yang diluncurkan melalui gelombang suara. Nuh menggunakan kesempatan itu untuk menembak ke arah kepala yang mencoba mundur. Namun, Snorre melilit lehernya dan menahannya, memungkinkan Nuh untuk mencapainya. Serangkaian pukulan keras, tebasan, dan serangan elemental mendarat di kepala yang tidak bisa bergerak, yang meledak dalam hitungan detik. Nuh ingin menembak tepat setelah target berikutnya, tetapi dia mendapati dirinya dikelilingi oleh 10 laki-laki reptil yang berada di posisinya. Para Hydra telah berhenti memedulikan teman mereka, dan mereka siap untuk saling menyakiti jika hal itu menyebabkan kematian musuh mereka yang menyebalkan. Armor berbatu Nuh pecah, dan bentuk iblis bubar ketika kepala diletakkan di atasnya. Dia merasakan tulang-tulangnya berderit dan gigi-giginya merobek kulitnya, tetapi dia tidak kehilangan kendali atas situasi itu bahkan untuk detik pun. Tangan Nuh menusuk kepala tepat di depannya sementara Hydra mencoba merusak tubuhnya. Dia merentangkan tangannya untuk membuat lubang berdarah di jaringan makhluk itu dan memuntahkan gelombang api yang padat tepat di dalam lukanya. Satu Hydra meraung kesakitan saat Nuh jatuh di dasar laut. Hanya ada 9 kepala yang tersisa sekarang, tetapi semuanya menerkam tempat dia mendarat. Tawa bergema di antara suara dasar laut yang pecah. Nuh tertawa ketika dia merasakan materi gelap keluar dari lukanya dan menghentikan makhluk itu untuk memakannya. Selain itu, kepala-kepala itu menderita banyak luka bakar karena suhu yang sangat panas yang telah dicapai tubuhnya. Situasinya jauh dari optimal, tetapi dia tidak merasa dalam bahaya saat ini. Ayo bunuh yang pertama, pikir Nuh. Dia selalu fokus pada satu Hydra dengan serangannya, yang berarti targetnya hanya tersisa 2 kepala. Nuh melebarkan mulutnya untuk menelan seluruh area dalam awan api. Langit berbintang muncul dan mengelilingi Bibrida yang mengamuk yang terus menyerang meski kepala mereka sering bentrok satu sama lain. Nyala api memberi Nuh cukup waktu untuk mengaktifkan kembali bentuk iblis dan membuat Snorre terwujud di sekitar sosoknya. Hydra senang melihat target mereka menjadi lebih besar, tetapi gelombang rasa sakit segera menyebar dari salah satu kepala mereka. Pedang iblis telah turun untuk menusuk kepala di salah satu dari banyak lukanya. Senjata itu tidak bisa menembus lapisan otot yang tebal, tapi mengeluarkan asap korosif yang menyebar di bagian dalam makhluk itu. Snorre memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan bulu-bulunya yang tajam. Serangannya telah lama melampaui batas peringkat kelima karena semua energi primer yang terkandung di lingkungan, dan tidak ada kepala yang tersisa setelah pukulan melewatinya. Sementara itu, para Hydra telah menghancurkan tubuh rekan darah, tetapi Nuh telah pergi. Menyelinap melalui leher panjang itu mudah baginya, jadi dia mencapai targetnya tanpa disadari oleh para hibrid. Makhluk itu menunjukkan ketakutan yang luar biasa ketika melihat sosok jahat itu mendarat di pangkal leher yang menopang kepala terakhirnya. Itu akan meluncurkan serangan ketika Snorre menggigit mulutnya, memaksanya untuk tetap dekat. Pedang iblis menebas pangkal lehernya beberapa kali, dan Nuh menusuk tangannya yang bercakar sebelum memfokuskan segalanya untuk menarik. Hydra melepaskan satu teriakan terakhir sebelum Nuh merobek seluruh lehernya, memisahkannya dari tubuhnya. Hydra yang tersisa tampaknya tidak peduli bahwa sekutunya telah mati dan meluncurkan kemampuan bawaannya. Namun, kepala reptil segera menabrak lehernya dan mengganggu lintasan serangannya. Nuh memegang leher yang terpenggal itu seperti cambuk dan mencambuknya pada makhluk itu tanpa peduli dengan integritasnya. Bola api juga keluar dari mulutnya saat dia membidik kepala. Hydra merasa tertekan sekarang karena Nuh bisa memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Gagasan mundur muncul di benaknya, tapi lawannya tidak memberinya ruang untuk bernafas. Serangan Nuh sangat keras dan konstan. Setiap serangannya merobek sebagian besar otot, membakar kulitnya, dan melukai bagian dalamnya.
Hydra bahkan tidak bisa melakukan serangan balik dalam situasi itu. Mendengkur dan pedang iblis mendukung gerakan Nuh dengan pukulan tepat untuk membatasi gerakan makhluk itu atau memperbesar luka yang sudah ada sebelumnya. Mereka tidak penting dalam pertempuran, tapi mereka membantunya menekan Hydra. Kepala mulai berjatuhan setelah Nuh menggunakan leher yang terpenggal untuk melemparkan Hydra ke dasar laut. Dia berjalan di atas tubuhnya dengan bebas, dikelilingi oleh awan ganas yang terbuat dari api dan asap korosif. Kemudian, ketika kepala terakhir menghilang, dia melepaskan raungan yang menyebar ke seluruh area bawah air. Bahkan di tengah euforianya, Nuh memperhatikan bagaimana aumannya berubah. Itu masih memiliki ciri-ciri drakonik, tapi jauh lebih dalam dari yang sebelumnya. Juga, itu membawa suara misterius yang menyebarkan auranya kemanapun itu bergema. Makhluk yang lebih lemah yang selamat dari pertempuran di antara para pemimpin berenang menuju dasar laut yang hancur dan menundukkan kepala. Nuh melihat binatang ajaib dan bibrida dari berbagai spesies membungkuk dan mengenalinya sebagai pemimpin baru mereka. Ada pasukan yang siap membantunya sekarang, tetapi Nuh berbalik ke arah iblis sebelum mengurus makhluk-makhluk itu. Flying Demon dan Dreaming Demon telah menggunakan gaya bertarung yang berbeda. Mereka hanya kultivator, jadi mereka tidak bisa gegabah seperti Nuh. Mereka telah menggunakan mantra jarak jauh untuk melumpuhkan dan perlahan-lahan melukai makhluk itu. Pada saat Nuh menyelesaikan pertempurannya, lawan mereka hanya memiliki 3 kepala yang masih meraung melawan kedua iblis itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1042 Homans. Flying Demon menggunakan individualitasnya untuk menghentikan makhluk itu selama beberapa saat. Dan Dreaming Demon mengeksploitasi jendela itu untuk memengaruhi pikirannya dan memperpanjang kondisinya yang tidak berdaya. Kesadaran Laut Bibrida hanya berada di peringkat keempat, jadi para iblis tidak kesulitan memengaruhi pikirannya. Dreaming Demon bisa membuat lawan mereka tidak berdaya dan melepaskan serangan tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Menghancurkan kepala tidak mudah bagi mereka. Serangan mereka meningkat dengan peringkat ke-6, tetapi kekurangan kekuatan mereka Nuh. Namun, gelombang mental Demon Dreaming mempengaruhi struktur jaringan mereka dan membuat mereka lebih lemah. Pertarungan mereka memiliki kecepatan yang lambat dan melihat siklus serangan dan mundur yang konstan, yang bergantung pada kapan Hydra pulih kembali. Mereka tidak sehebat Nuh, tetapi mereka tidak mengalami cedera apapun bahkan setelah 4 kepala jatuh. Naluri mempertahankan hidup Hydra mengambil kendali tubuhnya pada saat itu, dan intensitasnya untuk sementara menangkis kehendak Dreaming Demon, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Iblis telah meramalkan hasil itu. Aura Flying Demon melonjak, dan bunga putih tumbuh dari luka dan kepalanya yang mati. Mereka menjual lapisan es tebal yang menutupi tubuh hibrid itu dan menghentikan gerakannya sekali lagi. Hydra meraung, tetapi gelombang mental Dreaming Demon telah melanjutkan serangan mereka. Makhluk itu menjadi gelisah ketika pikirannya mempengaruhi fungsi pikirannya yang sebenarnya, dan Flying Demon menggunakan kesempatan itu untuk meledakkan bunganya. Es yang mereka hasilkan juga meledak, dan menambah luka pada makhluk itu. Luka baru terbentuk sejak Dreaming Demon terus memakan jaringan kulit makhluk itu, dan kepala lainnya jatuh tak bernyawa di dasar laut. Hanya 2 kepala yang tersisa sekarang, dan Hydra belum mendaratkan pukulan kedua iblis. Seperti yang diharapkan dari mereka, pikir Nuh sambil menunggu pertempuran mereka berakhir. Iblis memiliki sinkronisasi yang sempurna dan dapat melipat gandakan kehebatan mereka dengan merangkai berbagai kemampuan secara berurutan. Apalagi, kekuatan mentah mereka sudah cukup untuk meninggalkan bekas di tubuh hibrid itu. Pengalaman dan kerja tim mereka benar-benar dapat menyerahkan bahkan makhluk di peringkat ke-6. Majulah, perintah Nuh dengan geraman sambil terus menatap pertempuran para iblis. Bibrida yang membungkuk di dasar laut bergidik mendengar suaranya, tapi mereka tidak bisa menentang perintahnya. 40 atau lebih makhluk mencapai perairan tepat di bawahnya dan menundukkan kepala. Mereka sebagian besar milik gurita dan spesies yang berhubungan dengan ular, tetapi ada juga jenis binatang lain. Siapa di antara kalian yang bisa berbicara? Nuh bertanya dengan suara manusianya, dan hanya beberapa spesimen yang bergetar saat itu. Ular laut peringkat 5 dengan lautan kesadaran di peringkat ke-4 berenang ke depan dan berbicara menggunakan kata-kata manusia dengan aksen yang aneh. Lehader, ispehak. Iblis melanjutkan pertempuran mereka, dan Nuh menyimpan mayat mangsanya saat dia menanyai ular laut. Bagaimana Anda mendapatkan kecerdasan? Pertanyaan Nuh tidak spesifik, tetapi raungan yang menyertai kata-kata manusianya membawa arti yang lebih mudah dipahami oleh bibrida itu. Meh remembe emas Homans, green Homans, dark Homans. Ular itu menjawab, Meh sedang tidur ketika mereka ringan Meh. Bahasanya mengerikan, tetapi Nuh dapat memastikan bahwa beberapa peneliti berada di balik kelahiran bibrida tersebut. Itu menempatkan prioritas baru pada hal-hal yang berkaitan dengan pemberontakan. Dia harus belajar bagaimana para pemberontak memicu transformasi. Adapun bagian cuci otak, dia tidak peduli. Hiv tidak pernah membutuhkan umpan meriam. Itu mendasarkan kekuatannya pada individu yang kuat dan unik.
Lagi pula, tidak ada makhluk yang bisa melawan dia dan Scully. Kalian boleh pergi, kata Noah, dan Bibrida itu kembali ke kelompoknya sebelum mereka semua berenang ke arah rombongan lainnya. Dia tidak dapat mempelajari sesuatu yang spesifik karena bahasanya yang buruk, tetapi dia memahami aspek penting lain dari revolusi. Ular telah berbicara tentang manusia berkulit gelap, yang merupakan warna khas jubah Hiv. Ada pemberontak bahkan di antara organisasinya, tetapi Nuh tidak dapat memikirkan siapapun yang akan mengkhianati Chasing Demon. Mungkin aku belum menyadari seberapa besar pertumbuhan Hiv, pikir Nuh sambil menghela nafas. The Hiv bukan lagi diunggulkan dalam lingkungan politik. Itu telah berkembang cukup untuk menyamai organisasi lain dalam jumlah aset dan kekuatan belaka. Itu adalah hal yang baik, tetapi kemungkinan memiliki pasukan pemberontak di antara barisannya meningkat saat wilayahnya menjadi lebih padat. Hiv telah kehilangan kesatuan yang terbentuk ketika ia memberontak melawan kekuatan dunia. Itu adalah salah satu dari mereka sekarang, dan bahkan memelihara sejumlah besar master prasasti. Melanggar sumpah kesetiaan dimungkinkan dengan keahlian dan material yang tepat, terutama di dunia lain, karena koneksi yang lemah dengan item inti fakta. Pakar asing juga bisa menangani masalah itu. Aku hanya bisa berharap tidak ada orang di peringkat kelima, pikir Nuh ketika dia melihat iblis menghancurkan kepala lain. Dia telah memutuskan untuk mengurus para pemberontak dalam perjalanannya keluar dari dunia. Dia tidak ingin kehilangan aliran Bibrida yang memperkuat Hiv. Iblis akhirnya mengalahkan Hydra, dan Dreaming Demon menyimpan mayatnya sebelum keduanya terbang menuju Nuh. Flying Demon bahkan meniru dia memegang leher makhluk itu seperti cambuk saat dia berenang. Ada pengkhianat di antara sarang, Nuh menyampaikan melalui kesadarannya sebelum Flying Demon bisa membuat lelucon tentang gaya bertarungnya. Kalau begitu lebih baik kita bergegas. Flying Demon menyampaikan dengan nada serius saat dia berbalik ke arah kekasihnya. Apakah menurutmu benteng itu bisa bertahan? Dreaming Demon berpikir sejenak sebelum menjawab. Sebagian besar pertahanan di sekitar retakan dimensional bersifat otomatis karena alasan khusus ini. Aku bertaruh para pemberontak memiliki pasukan di dalam benteng, tapi mereka masih harus melewati perlindungan itu. Nuh mengirim pesan mental ke June sebelum dia memerintahkan paket untuk melindungi guanya. Dia sedikit kesal karena kondisinya tidak memungkinkan dia untuk bergabung dalam pertempuran yang akan datang, tapi dia tidak mengeluh. Noah dan June telah berbicara banyak selama mereka berada di dalam gua. Dia tidak memiliki kesempatan untuk luput dari perhatian jika dia menerobos pertahanan akademi, yang berarti dia akan menjadi pengkhianat publik. Namun, pasangan itu telah memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk tampil di tempat terbuka. Noah tidak bisa menahan diri lagi, dan June hanya membutuhkan beberapa patah kata untuk memisahkan keluarganya dari Royals. Adapun persiapan untuk peristiwa penting itu, Nuh memiliki rencana yang tidak dia ungkapkan sepenuhnya hingga Juni. Dia tidak ingin dia merasa berhutang, dan dia punya agenda pribadi juga. Ketiganya menembak ke arah komunikasi Angela setelah mereka menyelesaikan setiap masalah. Nuh menggunakan kesadaran bawaannya untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh suara dengungan itu, yang membawa mereka ke pangkalan bawah air di benua itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1043 Pengkhianat. Tembok berbatu di bawah air di dasar benua tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi Noah dan Dreaming Demon dapat melihat ada sesuatu yang tidak berbahaya. Tidak ada tanda-tanda prasasti, tetapi mereka memperhatikan bagaimana batu-batu tertentu tampak lebih kuat dari yang lain. Tembok itu tidak memancarkan aura sama sekali, dan Nuh hampir tidak bisa melihat hukum di kainnya. Kamu mau ketuk atau? Flying Demon bertanya ketika dia mengerti bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Nuh melirik ke arah Dreaming Demon, tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan dirinya sendiri. Aku tidak bisa membukanya diam-diam. Nuh mengangkat bahu dan melangkah maju pada saat itu. Tinjunya dengan cepat mendarat di dinding berbatu dan membuat seluruh area bergetar. Yang mengejutkan ketiganya, tembok itu tidak runtuh, dan bahkan dasar laut di bawahnya tetap utuh. Nuh berisiko membuat celah besar jika dia tidak mengontrol kekuatannya saat dia berjalan, tetapi bebatuan itu tidak bergerak bahkan saat dia menggunakan kekuatan aslinya. Mereka bagus, pikir Nuh sebelum melancarkan serangan tanpa henti. Tinjunya tidak pernah berhenti menabrak dinding, dan gelombang kejut yang tak terhitung menyebar ke seluruh lautan. Bebatuan mulai menunjukkan retakan hanya setelah Nuh meninjunya selama 1 menit penuh, tetapi pelanggaran pertama memulai reaksi berantai yang membuat seluruh dinding runtuh dalam hitungan detik. Ketiganya melihat bagaimana pintu masuk besar ke struktur bawah tanah muncul begitu tembok runtuh. Banyak garis pantai menutupi terowongan yang mengarah ke dalam benua. Dunia kehilangan cahaya sewaktu-waktu saat Nuh meluncurkan gelombang api hitam di dalam struktur bawah tanah. Sebagian besar garis bersinar menjadi gelap setelah api merusak permukaannya. Pintu masuk itu mampu menghentikan Nuh selama 1 menit penuh, yang memblokir pertahanan di dalam dapat mengancam keberadaan di puncak peringkat kelima. Nuh telah memutuskan untuk menggunakan apinya untuk mengambil beberapa pertahanan sebelumnya, dan Dreaming Demon memiliki pemikiran yang sama.
Gelombang mentalnya menyebar di dalam terowongan tepat setelah api menyebar, dan garis-garis bersinar yang tersisa menjadi gelap di jalurnya. Sudah jelas, Dreaming Demon menyampaikan, dan Flying Demon memimpin grup. Bunga putih tumbuh di dalam terowongan saat dia bergerak maju, dan es menyebar darinya, menghentikan fungsi apapun dari material yang digunakan di tempat itu. Dreaming Demon dan Nuh mengejarnya dan mengulangi proses tersebut setiap kali prasasti muncul kembali dalam pandangan mereka. Nuh tidak takut pada dirinya sendiri. Dia telah menggigit Hydra di sepanjang jalan, dan bintang gelapnya mempercepat proses penyembuhan. Kulitnya masih membawa beberapa luka, tapi luka itu menutup dengan cepat. Di sisi lain, beberapa pertahanan paling kuat di tempat itu bisa mematikan para iblis. Mereka merasa heran bahwa ahli peringkat 5 telah membangun struktur berbahaya seperti itu, tetapi dunia lain melihat banyak master prasasti yang luar biasa di wilayahnya. Selain itu, grup tersebut tidak ingin memicu mekanisme penghancuran diri karena takut membuang-buang waktu. Mereka merasa yakin ada sesuatu yang terjadi di permukaan, tetapi mereka telah memutuskan untuk memprioritaskan penelitian. Ketiganya melintasi serangkaian aula besar tapi kosong. Noah dan Dreaming Demon dapat merasakan bahwa seseorang telah berada di dalam mereka baru-baru ini, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun di koridor. Setiap ahli di dalam struktur bawah tanah telah pergi berjam-jam sebelum mereka menemukan tempat itu, dan tampaknya mereka berhasil membersihkannya secara menyeluruh. Keluar, Nuh menyampaikan melalui kesadarannya. Air laut telah menginvasi tempat itu setelah dia menghancurkan pintu masuk, jadi dia harus menggunakan gelombang mentalnya untuk berkomunikasi. Aku akan buru-buru melewatinya. Iblis mengangguk pada kata-katanya dan mundur. Nuh menunggu mereka mengiriminya pesan mental sebelum berlari melalui bagian struktur yang tersisa, tidak peduli bahwa garis-garis yang bersinar muncul lagi. Suara aneh dan metalik bergema di dalam struktur saat Nuh berenang melewati prasasti. Berbagai boneka muncul dalam pandangannya, tapi dia menanduk mereka saat dia bergerak maju. Lebih banyak aula kosong muncul dalam pandangannya, dan lebih banyak pertahanan diaktifkan di jalannya. Nuh melihat sinar yang terbuat dari berbagai elemen, suara-suara yang mengarah ke lautan kesadarannya, dan boneka yang tak ada habisnya dengan berbagai fungsi. Terowongan menjadi ramai saat Nuh memicu semua pertahanan yang dia temukan. Nyala api dan kehebatan tubuhnya menangani mereka hampir sepanjang waktu, tetapi dia harus memanggil Snorre untuk beberapa dari mereka. Sulit dipercaya bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik yang membantu membangun ini, pikir Nuh ketika Snorre mendaratkan pukulan terakhir pada raksasa yang terbuat dari cahaya yang memancarkan. Kekuatan makhluk di peringkat ke-6. Kesadarannya tiba-tiba merasakan kehadiran sekelompok pembudidaya yang datang dari aula terakhir. Kecepatan Nuh meningkat pada saat itu, dan dia menabrak dinding ruangan itu ketika dia merasa aura mereka menjadi lebih redup. Nuh bahkan tidak melihat wajah para ahli. Perhatiannya tertuju pada matriks teleportasi yang menyinari sosok mereka dan akan membawa mereka kembali ke struktur itu. Pedang iblis melesat ke depan bahkan sebelum dia bisa memesan apapun. Kepala Snorre muncul dan membekukan lantai untuk memperlambat akumulasi bread yang diperlukan untuk teleportasi. Senjata Nuh meraung saat mendarat di kaki para ahli dan melepaskan cakar yang menghancurkan pusat diagram. Kultivator yang lebih lemah pada matriks teleportasi mati ketika asap korosif menyelimuti tubuh mereka, tetapi mereka yang berada di peringkat ke-5 berhasil keluar dari awan hitam. Cahaya meredup hingga menghilang seluruhnya, mengisi aula dengan kegelapan dan kesunyian. Namun, langkah Nuh segera bergema di dalam struktur, dan teriakan asetnya menambah tekanan pada para ahli yang gemetaran. Mendengkur melingkari mereka saat suara mendesis keluar dari mulutnya. Pedang iblis menggeram saat mengitari mereka dan mengarahkan ujung tajamnya ke wajah mereka. Nuh mendekati kelompok ahli, tetapi matanya tertuju pada mereka yang mengenakan jubah gelap Hif. Dia tidak mengenali siapapun di grup kecuali salah satu dari mereka. Luke, kata Noah sambil menatap cucu Nina. Mengapa? Luke telah menjadi pembudidaya peringkat 5 setelah kesepakatan rahasia dengan Kekaisaran Sandal. Dia hanya seorang ahli dalam tahap gas, tetapi setiap keberadaan di peringkat ke-5 memiliki potensi untuk menjadi penting di Hif. Kamu memberi kami kebebasan, kata Luke sambil menundukkan kepalanya, tapi kedamaian tidak mencapai hati kami. Aku tidak menghormati nenekku dengan mengkhianatimu, tapi aku tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan Sandal lagi. Nuh melangkah maju, dan kelompok pembudidaya mundur sampai mereka mencapai bagian belakang aula. Aku ingin dia menjauh selamanya. Lukas terus menjelaskan. Dia akan selalu ada di kepalaku kecuali aku menempatkan kehampaan tak terbatas di antara kita. Kelompok itu membuka jalan bagi Nuh saat dia berjalan menuju Luke. Wajah Nina muncul di pandangannya, tapi dia berbicara dengan sikap dinginnya yang biasa. Kamu akan memberitahuku semua yang kamu tahu. Lalu, aku akan membunuhmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1045 pelatihan. Nuh terbang dengan kecepatan penuh memenuhi benua. Hanya ada celah dimensi di matanya, dan tujuannya adalah untuk mencapainya sebelum gerombolan itu menyerang pertahanan kota.
Menurut Luke, pemberontakan sudah dimulai, yang berarti para Bibrida sedang menuju kota. 7 makhluk dalam peringkat ke-6 dan ribuan makhluk yang lebih lemah muncul kembali dari kedalaman laut dan berpendapat menuju benua pada saat yang tepat. Nuh telah kehilangan beberapa minggu untuk kembali ke pasukan pemburu, tetapi penyerbu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membangun pertahanan. Variabel satu-satunya adalah seberapa dekat mereka dengan daratan. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, Nuh membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk mencapai dimensi terowongan. Dia akan mengambil lebih sedikit jika dia memiliki teknik gerakannya, tetapi dia belum menghabiskan waktu lama untuk fokus pada peningkatan mantra dan seni bela dirinya. Semuanya terjadi terlalu cepat setelah dia keluar dari kepompong, dan masalah telah menumpuk, membuatnya tidak punya waktu untuk fokus menyesuaikan pertempurannya dengan kekuatan barunya. Namun, Nuh memiliki perjalanan panjang sebelumnya, dan dia dapat menggunakan waktu itu untuk berkembang. Bintang gelap di dadanya mulai berputar lebih cepat seolah memahami niatnya. Pikirannya berubah menjadi terbuang yang memproses pikirannya jauh lebih cepat dari biasanya. Kemudian, cahaya teknik pengurangan ilahi menyinari laut di dalam bolanya, semakin mempercepat kecepatan berpikirnya. Nuh tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dia rasakan ketika tubuh dan teknik ilahinya bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pikirannya. Dunia di matanya berubah warna, dan dia mulai melihat susunan hukum dari materi. Namun, Nuh tidak ingin meningkatkan kesadarannya secara keseluruhan. Seluruh pikirannya mulai fokus pada modifikasi dari mantra penggabungan dan meninjau strukturnya untuk mencari kemungkinan perbaikan. Kecepatan berpikir yang bisa dicapai tubuhnya sendiri luar biasa. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi efek dari teknik pengurangan ilahi ketika energi mental di peringkat ke-6 memicu garis-garisnya yang bersinar. Nuh memahami aspek diagram mantra penggabungan yang bahkan tidak pernah dia pikirkan untuk dicari sebelumnya. Pikirannya menghasilkan perasaan yang mengarah ke garis itu, menciptakan kembali alasan asli di balik kemampuan itu. Setelah memahami asal-usulnya, Nuh dapat membuat garis yang berbeda melalui wasiatnya. Alih-alih mengubah mantra dengan potensi peringkat 5 menjadi teknik peringkat ke-6, Nuh fokus pada intinya dan mengembangkannya sesuai kebutuhannya. Itu bukan modifikasi atau peningkatan. Nuh mengambil ide orang lain dan mengembangkannya di jalur yang sesuai dengan kebutuhannya, menghindari batasan awal yang tidak dapat dilintasi pencipta. Gumpalan kegelapan tak berbentuk melayang di atas laut di benak Nuh. Energi mental naik dan mengatur dirinya sendiri di sekitar awan menit, memicu efeknya dari waktu ke waktu. Pikiran Nuh menguji berbagai disposisi sambil menyempurnakan diagram baru. Mantra diseduh tepat di atas lautan mental, dan dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pikiran yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di dalam dirinya. Nuh mengunyah potongan-potongan tubuh Hydra saat penerbangannya berlanjut. Dia tidak merasa lapar, tetapi dia menikmati merasakan tubuhnya membaik. Selain itu, bola gelapnya mengalihkan sebagian nutrisi untuk mempercepat produksi energi mental. Begitu Nuh menetapkan pikirannya menjadi sesuatu, tubuhnya akan melakukan apa saja untuk meningkatkan fungsi yang terkait dengan proyeknya. Seolah-olah bintang gelapnya adalah robot hidup yang terbuat dari naluri dan keinginannya. Sebulan berlalu, dan gumpalan kegelapan akhirnya menjadi danau luas yang memiliki kain aneh. Bentuknya menjadi buram bahkan di dalam lingkup mental Nuh, tetapi ketajaman yang intens memenuhi area halus. Perasaan pencerahan muncul pada Nuh. Mantra penggabungan asli membuatnya menggunakan kegelapan dunia untuk terbang lebih cepat. Tetapi kemampuan baru itu bergantung pada individualitasnya yang tajam. Itu tidak melakukan fusi parsial dengan lingkungan lagi. Itu diharapkan Nuh memaksa dirinya ke dalam kegelapan di sekitarnya untuk mendorong akselerasi lebih jauh. Itu mencapai peringkat ke-6, pikir Nuh ketika dia pindah ke fase berikutnya dari proyeknya. Mantra itu sendiri sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang kultivator, tetapi dia jauh lebih dari itu. Nuh menendang udara dan melakukan gerakan aneh dari waktu ke waktu. Kecepatannya goyah, menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sesuai dengan seberapa sukses ujiannya. Teknik pengurangan ilahi dan kesadaran bawaan masih berkonsentrasi untuk menyelesaikan teknik gerakannya. Jumlah energi mental yang sangat besar menghilang setiap jam, dan bahkan kegelapan pekat dalam jumlah yang lebih besar menghilang setelah setiap ujian. Nuh telah mencapai titik ketika dia perlu memadukan mantra barunya dengan seni bela diri untuk menciptakan teknik yang cocok untuk spesiesnya. Satu-satunya masalah adalah dia memiliki jumlah nafas yang terbatas karena kebutuhan tubuh dan pikirannya yang tinggi. Tetap saja, itu tidak menghentikannya untuk menguji sebanyak yang dia bisa. Dia hanya perlu berhenti seminggu sekali untuk mengisi kembali dantiannya dan membiarkan pikirannya menghilangkan ketegangan yang menumpuk selama perjalanan. Pemandangan berubah begitu dia mencapai sisi lain benua. Tembok pertahanan panjang dari domain penduduk asli sebelumnya muncul dalam pandangannya bersama dengan reruntuhan kota yang ditinggalkan mereka. Sebagian besar penduduk asli telah pindah ke dunia utama setelah mereka kalah perang. Banyak dari mereka adalah budak atau kelinci percobaan yang digunakan dalam eksperimen dengan kompleks tersebut,
tetapi yang paling stabil di antara mereka telah menjadi bagian dari pasukan unik. The Hive berhasil membawa proyek itu ke tahap berikutnya karena otoritas Nuh atas makhluk-makhluk itu. Ada seluruh wilayah dalam domainnya yang dimaksudkan untuk pemuliaan, pertumbuhan, dan pelatihan seluruh kelompok bibrida. Pemandangan yang sepi tidak mengganggu Noah, yang masih menyempurnakan teknik barunya. Namun, tangisan yang tak terhitung jumlahnya segera sampai ke telinganya, yang memaksanya untuk mengalihkan sebagian perhatiannya ke bentuk samar kota netral di kejauhan. Nuh melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di tanah dan langit berbaris menuju tembok pertahanan kota netral. Dia memperhatikan total 3 pasukan yang dipimpin oleh 7 pemimpin kuat yang meraung ke perisai bersinar yang muncul untuk menghentikan mereka. Lukas telah mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan makhluk itu cocok dengan deskripsinya, dan hal yang sama berlaku untuk waktu yang mereka perlukan untuk mencapai kota. Nuh dan kelompoknya telah mencapai kota secara bersamaan, yang memberinya keuntungan besar karena banyaknya pertahanan yang ada. Namun demikian, perisai yang bersinar itu tiba-tiba menjadi sangat halus, dan energi yang terkumpul pada bentuknya tersebar di udara. Berbagai binatang buas dan bibrida belum menyerang, yang berarti seseorang telah melumpuhkan formasi pertahanan dari dalam kota. Kelahiran Pedang Iblis bab 1046 Perkelahian. Tidak semua formasi pertahanan di dalam kota itu otomatis. Ada banyak perlindungan yang ditangani oleh berbagai faksi yang tinggal di dalamnya. Hanya pertahanan benteng yang sepenuhnya otomatis. Segala sesuatu yang lain bergantung pada seberapa banyak kekuatan utama dunia bersedia berinvestasi untuk melindungi celah dimensi. Berinvestasi lebih sedikit berarti memiliki kepercayaan penuh pada pasukan mereka. Celah dalam perlindungan kota tergantung pada seberapa banyak organisasi bersedia kehilangan muka. Nuh melihat perisai itu menghilang dan berlari. Retakan samar muncul di bawah kakinya, dan sosoknya menjadi buram setiap beberapa saat. Dia tidak menyelesaikan tekniknya, tetapi ada banyak musuh yang kuat di depannya. Melompat tepat di antara mereka dapat memaksa bintang gelap untuk mendorong pikirannya lebih jauh dan melengkapi kemampuan yang telah dia rasakan selama perjalanannya. Pasukan binatang buas dan bibrida mengabaikan aura penindas Nuh dan menguasai kota. Tembok pertahanan bersinar selama beberapa detik sebelum runtuh, dan inti dari banyak formasi menjadi gelap ketika 7 pemimpin melepaskan serangan tepat ke arah mereka. Pemberontak telah melatih makhluk peringkat 6 dengan baik. Para pemimpin tahu persis kemana harus menyerang untuk menimbulkan jumlah kerusakan tertinggi. Banyak bangunan dan garis yang bersinar menjadi gelap bahkan sebelum Nuh bisa mengejar ketinggalan. Nuh meluncurkan gelombang api gelap di area paling ramai di dekat. Tangisan yang tak terhitung banyaknya bergema di lingkungan saat langit berbintang menyebar di antara binatang yang lebih lemah dan membunuh bertonton dari mereka dalam beberapa detik. Bangunan kota juga menderita. Serangan Nuh tidak berhenti pada apapun, dan mereka bahkan menelan para pembudidaya yang gagal mundur tepat waktu. Nuh tidak peduli dengan korban saat ini. Satu-satunya prioritasnya adalah menghentikan para pemberontak menutup celah dimensi dan mengisolasinya di dunia itu selamanya. Para pemimpin menoleh ke arah Nuh setelah apinya menghancurkan pasukan mereka, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya lagi. Mereka membatasi diri pada perintah mengaum yang memaksa ratusan makhluk yang lebih lemah untuk menghalangi serangannya. Nuh melihat ratusan bibrida menggunakan bret palsu di dantian mereka untuk terbang ke arahnya. Bola mental mereka bergema saat mereka menggemakan perintah pemimpin mereka, dan aura yang menindas memenuhi bagian langit itu. Nuh bahkan tidak merasakan bahaya sedikit pun. Makhluk perkasa itu tidak lebih dari semut di matanya. Mendengkur dan pedang iblis keluar dan mulai melancarkan serangan ke arah tentara. Sementara itu, Nuh berlari ke depan, menciptakan retakan besar di langit dan langsung menghantam bibrida di jalurnya. Nuh tidak mau repot-repot menghindari atau menyerang mereka. Bahkan makhluk peringkat 5 puncak akan meledak begitu tubuhnya menyentuh tubuh mereka dengan kecepatan itu. Jejak berdarah dari bagian tubuh dan organ dalam mengikuti Nuh saat dia terbang menuju para pemimpin. Ada 2 Hydra berkepala 7, 3 gurita baja, dan 2 manate raksasa di hadapannya, dan dia harus menjaga yang terlemah di antara mereka dalam situasi itu. Semua pengetahuannya tentang bidang binatang ajaib melonjak, dan pikirannya menyortir informasi itu saat dia terbang ke depan. Nuh mengerti dalam beberapa saat bahwa manate akan lebih mudah dibunuh, jadi dia mulai meluncurkan bola api ke arah mereka. Pedang iblis dan mendengkur muncul di sampingnya dan meluncurkan serangan mereka juga. Mereka memahami perasaan Nuh, dan mereka ingin membantunya merawat makhluk-makhluk itu secepat mungkin. Manate memiliki tubuh yang keras, dan milik spesies manate raksasa bahkan panjangnya 40 meter di peringkat ke-6. Mereka lambat, tetapi mereka memiliki pertahanan yang hebat dan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan bawaan. Makhluk-makhluk itu harus menghadapi Nuh dalam pertempuran jarak dekat, di mana dia bahkan tidak takut pada makhluk terkuat sekalipun. Nuh melintasi setengah kota untuk menabrak langsung manate pertama. Buku catatannya mulai berdering segera setelah kekuatan di tanah memperhatikannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memedulikannya.
Asap hitam mengepul dari kulitnya dan membentuk armor berduri, dan retakan segera muncul di helmnya saat dia melebarkan mulutnya untuk menggigit bibrida itu. Manate tidak menyangka Nuh akan membidiknya. Hydra lebih dekat, jadi mereka adalah target ideal bagi seseorang yang terburu-buru. Sebaliknya, Nuh telah mengabaikan Hydra dan menembak ke arah Manate sambil mendapatkan akselerasi yang tiba-tiba. Sosoknya menghilang hanya untuk menabrak tubuh makhluk itu. Nuh gagal mengeksekusi teknik itu dengan sempurna sekali lagi, tapi dia semakin dekat. Momentum yang terakumulasi dalam sprint membuat kakinya menusuk makhluk itu saat mendarat. Mulutnya pergi ke binatang itu dan merobek sebagian besar kulitnya. Tangannya yang bercakar kemudian melebarkan lukanya dan menggali bagian dalamnya hingga membuka jalan bagi organ dalamnya. Nuh memuntahkan gelombang api hitam, tidak peduli potongan kulit itu jatuh dari mulutnya dalam prosesnya. Nyala api tidak cukup untuk memenuhi seluruh bagian dalam makhluk itu, tetapi awan hitam di sekelilingnya memenuhi tempat kosong dan menyebarkan lebih banyak kehancuran. Manate menangis kesakitan, dan sekutunya datang membantunya, tetapi Snorre dan pedang iblis menghujani bibrida kedua dengan serangan yang menghambat kemajuannya. Tentu saja, Blood Companion dan senjata hidup tidak bisa menghentikan makhluk peringkat 6 yang hanya mengandalkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Namun, Nuh hanya membutuhkan beberapa detik sendirian dengan targetnya untuk menyelesaikan perburuannya. Manate yang terluka mencoba menendang Nuh menjauh dari tubuhnya, tetapi kaki Nuh tertusuk di ototnya. Tidak peduli berapa banyak perjuangannya, Nuh tidak kemana-mana. Pukulan dan tebasan yang tak terhitung jatuh pada pemimpin yang tidak berdaya. Nuh menggali bagian dalam makhluk itu dan memperlihatkan organ vitalnya. Nyala api dan asap korosifnya mengikuti setelahnya, membakar dan melahap apapun yang disentuhnya. Asap mulai keluar dari mulut Manate saat Noah memainkan isi perutnya. Naluri kelangsungan hidupnya mengambil alih tubuhnya dan membuatnya terjun ke tanah dalam upaya mati-matian untuk menangkis kehadiran berbahaya itu. Namun, Nuh melepaskan pijakannya dan melompat tepat ke dalam tubuhnya untuk melanjutkan kehancurannya tanpa gangguan. Pada saat Manate jatuh ke tanah, jantungnya sudah berakhir di cincin luar angkasa Nuh. Pasukan setia di tanah berkumpul di sekitar mayat raksasa para pemimpin yang jatuh. Makhluk peringkat 6 telah mati dalam waktu kurang dari 1 menit, dan mereka tidak ingin melewatkan ahli yang memungkinkan hal itu terjadi. Nuh merangkak keluar dari bagian dalam hibrid dan menyimpan tubuhnya begitu dia melangkah keluar di tempat terbuka. Bentuk iblisnya telah menghilang, yang memungkinkan para ahli untuk melihat sosoknya berlumuran darah dan sisa-sisa organ dalam. Aktifkan semua yang kamu bisa untuk mengulur waktu, pikir Noah saat firasat buruk memenuhi pikirannya. Sesuatu memberitahunya bahwa benteng itu tidak simen yang diperkirakan oleh Dreaming Demon. Kelahiran Pedang Iblis bab 1047 Cambuk. Para pemberontak telah bersiap selama lebih dari 100 tahun untuk peristiwa itu. Mereka telah menginvestasikan sebagian besar sumber daya mereka untuk mengembangkan metode untuk mengendalikan bibrida, tetapi dimensi terowongan tetap menjadi target utama mereka. Nuh tidak percaya bahwa mereka tidak menemukan metode untuk mempercepat invasi. Pertahanan benteng itu otomatis, dan tidak ada yang bisa menonaktifkannya, tetapi mengetahui strukturnya dapat membuat serangan pasukan menjadi lebih efisien. Kematian salah satu pemimpin tidak mempengaruhi gelombang binatang ajaib dan bibrida. Invasi berlanjut hampir tanpa gangguan karena banyak formasi pertahanan hancur berantakan di bawah serangan atau dinonaktifkan dengan sendirinya. Hanya pertahanan otomatis yang tetap ada dan melepaskan serangan tanpa henti di tengah kelompok penyerang. Pasukan setia tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan para pemimpin dengan beberapa formasi yang masih aktif, jadi mereka fokus pada makhluk yang lebih lemah. Adapun pemimpin peringkat ke-6, pasukan setia hanya bisa berharap benteng dan Nuh bisa membunuh mereka. Balok dari berbagai elemen dan ratusan boneka mengejar binatang yang lebih lemah sementara Nuh menembak ke langit menuju Manate yang tersisa. Pedang iblis dan mendengkur masih berusaha menghentikan serangannya, tetapi makhluk kuat itu memaksa mereka ke posisi pasif. Kedatangan Nuh dibatalkan keadaan. Dia mengeksekusi taktik yang sama seperti sebelumnya, dengan satu-satunya perbedaan adalah dia mengabaikan tubuh pada saat itu dan fokus pada kepalanya. Dia akan melakukan hal yang sama sebelumnya. Tetapi kehadiran sekutu yang begitu dekat dengan binatang membuatnya kesulitan untuk menyerangnya di tempat yang terbuka itu. Manate membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang pendek tapi tajam tepat sebelum Nuh mencapainya. Namun, Snorre melingkari tubuhnya dan menggigit mulutnya untuk menghentikan serangannya. Armor berasap muncul di sekitar Nuh sekali lagi, dan dia menusukkan cakarnya ke mata makhluk yang tidak bisa bergerak itu. Tengkorak Manate menjadi pegangannya saat dia mulai memukul mulutnya dengan lututnya. Asap korosif mengalir di dalam kepala bibrida sementara Nuh mengubah mulutnya menjadi kekacauan berdarah. Pecahan gigi dan tulang keluar dari makhluk itu setiap kali lututnya menabrak jaringannya, dan seluruh rahang bawahnya segera menghilang. Manate bahkan tidak bisa mengaum dengan baik ketika pedang iblis terbang di bawahnya dan menusuk otaknya dari luka. Asap korosif menyebar di antara salah satu organ vitalnya,
mengacaukan keseimbangannya dan membuat pikirannya menjadi gelap. Tindakan senjata hidup menghentikan kedatangan naluri, memberi Nuh cukup waktu untuk membuka tengkorak yang tersisa dengan tangan kosong. Manate raksasa terakhir menghilang dari langit saat Nuh menyimpan mayatnya di dalam cincin luar angkasanya. Sasaran berikutnya adalah Hydra, tetapi kecemasan memenuhi pikirannya ketika dia melihat bahwa mereka telah mencapai benteng. Nuh telah mengurus Manate dalam waktu kurang dari 10 menit. Tetap saja, pasukan penyerang telah mencapai inti kota pada saat itu. Keseluruhan benteng mulai bergetar pada saat itu, dan garis-garis bersinar menyala di permukaannya. Suara dengungan juga bergema di lingkungan sekitar dan mengganggu konsentrasi para pemimpin. Para ahli telah menggabungkan metode prasasti kedua dunia untuk membuat bangunan yang mampu menangkis para pembudidaya dan bibrida. Namun, penduduk asli selalu memfokuskan keahlian mereka untuk melawan binatang ajaib, jadi benteng itu lebih kuat dari mereka yang membawa ciri-ciri mereka. Para pemimpin meraung marah saat suara dengungan berlanjut, dan garis yang bersinar segera melepaskan lingkaran cahaya merah yang menyelimuti seluruh kota. Nuh mengenali cahaya itu. Itu memiliki warna dan aura yang sama dengan kristal di tongkat Angela. Tetap saja, fakta bahwa para pemberontak juga menggunakan metode itu berarti mereka tahu banyak tentang itu. Baik binatang ajaib dan bibrida menundukkan kepala mereka ketika lingkaran cahaya merah menyinari langit. Bahkan para pemimpin tidak dapat menahan fitur-fiturnya yang menindas. Nuh menduga bahwa lampu merah akan dapat melukainya juga jika dia masih merupakan bibrida yang lengkap, tetapi terobosan terbarunya telah menghilangkan kelemahan itu dari keberadaannya. Serangkaian rune besar muncul di permukaan benteng sementara kebisingan dan lingkaran cahaya menekan pasukan. Nafas berkumpul pada bentuk kompleks itu sebelum cambuk tebal keluar dari mereka. Cambuk itu setebal 5 meter dan sepertinya tidak memiliki batas panjangnya. Cahaya merah murni membuat struktur mereka. Mereka menembak setelah para pemimpin sementara mereka tetap diam. Baik Hydra dan Octopus melepaskan tangisan menyakitkan ketika cambuk merah mengikat diri mereka di tubuh mereka. Asap keluar dari kulit mereka karena sifat korosif dari cahaya merah mereka mempengaruhi makhluk-makhluk itu. Nuh terbang dengan kecepatan tinggi menuju Hydra bahkan jika pertahanan benteng tampaknya memiliki segalanya di bawah kendali. Formasi itu bahkan bisa menghentikan pembangkit tenaga listrik pada akhirnya. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari target favorit mereka. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa para pemberontak telah meramalkan kemungkinan itu. Lagi pula, mereka akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melewati pertahanan, yang merupakan waktu yang cukup untuk memperingatkan pembangkit tenaga listrik utama dunia dan meminta bantuan. Pemberontak tidak akan pernah memutuskan untuk melakukan pendekatan itu dalam kondisi seperti itu. Nuh percaya bahwa mereka memiliki cara untuk mempercepat serangan mereka menuju celah dimensional. Aku harus membunuh sebanyak mungkin pemimpin sebelum mereka siap menunjukkan semua kartu mereka, pikir Noah sambil berlari menuju Hydra pertama. Retakan besar muncul di bawah kakinya, tetapi tekniknya juga tidak sempurna saat itu. Cambuk merah membatasi Hydra dan 7 kepalanya, menjadikannya tidak lebih dari samsak tinju di hadapan Nuh. Dia mendarat langsung di kepala pertama dan mulai memotong bagian dalamnya sampai matanya kehilangan semua cahaya. Nuh kemudian menembak ke arah yang berikutnya dan mengulangi prosesnya. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan bentuk iblis untuk merawat makhluk dalam kondisi itu, tetapi dia tetap melakukannya untuk mengumpulkan asap korosif di udara. Cambuk merah melepaskan makhluk itu ketika Nuh menghancurkan kepala terakhirnya, dan tubuh makhluk itu berakhir di cincin antariksa sementara dia berbalik ke sekutunya. Hydra lainnya berada dalam kondisi yang sama dengan yang sebelumnya, jadi Noah menembaknya, berencana untuk melakukan taktik yang sama. Namun demikian, sesuatu terbang keluar dari salah satu bangunan di kota pada saat itu dan meninggalkan jejak putih saat mencapai titik tertinggi di medan perang. Nuh tidak merasakan bahaya apapun ketika menatap benda bertulisan itu, tetapi pikirannya memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Jejak putih menghilang saat benda itu tetap berada di udara. Keheningan sedetik menyebar di medan perang sebelum senjata silinder meledak dan memancarkan gelombang cahaya putih yang menutupi seluruh kota. Cahaya menjembatani setiap binatang buas, pembudidaya, dan bibrida di area tersebut tanpa melukai mereka. Namun, semua bangunan dan formasi menjadi gelap saat melewatinya. Bahkan pertahanan berhenti benteng bekerja. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1048 Valian. Penggarap bangkit dari kota dan menembak ke arah benteng setelah beberapa saat cahaya melumpuhkan semua formasi di wilayah tersebut. Para pemberontak mengungkapkan diri mereka dan bergabung dengan para pemimpin bibrida dalam serangan mereka di dimensi terowongan. Nuh melihat pemandangan itu dalam gerakan lambat. Dia berharap para pemberontak memiliki senjata rahasia, tetapi benda-benda bertulisan terbaru bahkan melampaui imajinasi terliarnya. Satu ledakan sudah cukup untuk melumpuhkan pertahanan yang bisa menghentikan pembangkit tenaga listrik. Para pembudidaya dan pemimpin mengabaikannya dan mengejar target mereka yang sebenarnya.
Begitu mereka menutup celah dimensi, satu-satunya hubungan antara dua dunia akan lenyap, membuat setiap aset tertahan di tempat itu. Gelombang kemarahan muncul di dalam diri Nuh. Energi mentalnya dengan cepat menyatu dengan bahan gelap yang dilepaskan oleh bintang gelap, bayangannya. Dan energi utama di dalam paru-parunya saat dia melebarkan mulutnya untuk melampiaskan keengganannya. Berhenti, teriak Nuh, dan kata-kata manusianya bercampur dengan raungan saat bergema di langit. Teriakannya mengungkapkan seluruh keberadaannya dan mempengaruhi hukum yang terkandung dalam jalinan udara. Dunia berhenti di bawah komandonya, dan raungannya bergema di hati setiap aset di kota. Tidak masalah apakah mereka adalah binatang ajaib, pembudidaya, bibrida, atau jika mereka milik pihak sekutu. Semua orang berhenti bergerak begitu perintah Nuh sampai ke telinga mereka. Keheningan menyebar melalui medan perang. Nuh merasakan harga dirinya melonjak dan sensasi kekuatan yang luar biasa memenuhi pikirannya. Seolah-olah keengganannya telah membuka kekuatan yang selalu dimiliki tetapi tidak pernah dia gunakan. Perasaannya telah membuatnya menggunakan otoritas bawaan makhluk di puncak rantai makanan. Nuh merasa terkejut dengan hasilnya. Hanya binatang ajaib dan bibrida yang menderita pengaruh keberadaan yang lebih kuat. Individualitas para pembudidaya membuat pikiran mereka terlalu unik untuk memungkinkan orang lain mengendalikan fungsinya. Namun, raungan Nuh mampu menyebarkan otoritasnya bahkan atas manusia. Keberadaannya milik spesies yang bahkan diakui oleh para pembudidaya sebagai superior di alam bawah sadar mereka. Nuh tidak membiarkan keterkejutannya memperlambat tindakannya. Kesadarannya meningkat melampaui batas normal saat dia berlari menuju celah dan semua pemberontak dalam tekanan beratnya. Satu pemikiran intens mengalir melalui gelombang mental Nuh dan mendarat di lautan kesadaran para pemberontak dalam jangkauannya. Bola mental mereka retak, dan beberapa bahkan hancur total ketika kehendak penyihir peringkat 6 mendarat pada mereka. Pemberontak mulai jatuh di kota. Pikiran orang-orang yang selamat dari serangan Nuh masih gemetar dan menghalangi mereka untuk berhenti turun. Pemberontak jatuh ke tanah, jatuh tepat di tengah aset setia yang belum mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap dengan kagum pada keberadaan perkasa yang telah menghentikan kekalahan mereka pada detik terakhir. Noah mendarat di depan retakan, dan Snorre menyelimutinya dengan tubuhnya. Lapisan batu hitam menutupi tubuh Blood Companion, dan angin kencang keluar dari mulutnya untuk membekukan area di sekitarnya. Bongkahan besar es hitam menggantikan pintu keluar terowongan dimensional, dan patung ular raksasa menempati bagian tengahnya. Nuh telah melindungi celah itu dengan semua yang dia miliki sementara musuh-musuhnya masih berada di bawah pengaruh aumannya. Para pemimpin mulai berjuang, dan tangisan menantang segera keluar dari mulut mereka saat mereka melepaskan diri dari perintah Nuh. Kemarahan muncul di ekspresi mereka saat insting mereka menguasai tubuh mereka. Otoritas Nuh telah mengesampingkan cuci otak para pemberontak ketika itu menguasai pikiran mereka. Makhluk-makhluk itu sekarang bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginan terliar mereka, dan mereka semua merasa sangat marah terhadap keberadaan yang berani menghentikan mereka. Hydra membuka mulut mereka untuk meluncurkan serangan yang berbeda, sementara 3 tentakel stilet oktopi bergerak ke arahnya. Nuh sendirian melawan 4 bibrida di peringkat ke-6, dan dia bahkan tidak bisa mengeksploitasi banyak keuntungannya karena dia harus memprioritaskan perlindungan terowongan dimensional. Dia harus tetap di tempat itu. Bentuk iblis diaktifkan sepenuhnya sebelum 7 serangan Hydra mendarat padanya. Armornya rusak sebagian, tapi mantranya tetap aktif. Tetap saja, tentakel gurita menyebarkan asap yang tersisa dan mendarat di kulitnya. Nuh merasakan bagian dalamnya bergetar saat tentakel retak di tubuhnya. Tulang dan organ dalamnya menahan gelombang kejut yang disebabkan oleh benturan, dan kulitnya terbuka di tempat yang berbeda. Darah naik dari tenggorokannya, dan materi gelap keluar dari lukanya. Tubuhnya telah mengalihkan semua nutrisinya ke lukanya, tetapi Nuh tidak berniat menjadi karung tinju. Dia telah bertahan selama serangan itu. Serangan itu tidak bisa menghempaskannya, tapi gelombang kejut yang dilepaskan menciptakan retakan pada es hitam di belakangnya. Namun, sebelum tentakel terakhir ditarik kembali, Nuh melambaikan tangannya dan menusukkan jarinya ke kulit logam salah satu gurita. Makhluk itu mencoba menariknya, tetapi Nuh tidak bergeming. Sebaliknya, bintang gelapnya berputar lebih cepat saat dia menerapkan kekuatan pada dahan di genggamannya. Tubuh stilet oktapus tidak seelastis tubuh makhluk lain yang sejenis. Tarikan Nuh menyeret bibrida itu ke arahnya, dan itu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Tangan Nuh yang bebas menusuk tentakel juga sebelum dia memutar lengannya di atas kepalanya. Gurita yang tak berdaya melancarkan serangan dalam upaya untuk membebaskan diri, tetapi baju besi yang berasap muncul di jalan mereka dan menghentikan mereka dari menyakiti Nuh. Para pemimpin lainnya melanjutkan serangan mereka, tetapi Nuh memutuskan tentakel dari pegangannya sehingga makhluk itu akan menembak ke arah serangan gurita. Pada saat yang sama, dia memuntahkan gelombang api hitam untuk menahan serangan Hydra.
Gurita terbang menghantam tentakel dan memblokir serangan rekan-rekannya sementara langit berbintang mengalahkan kemampuan Hydra dan mulai mendarat di tubuhnya. Raungan marah bergema di daerah itu, dan Bibrida menderita luka-luka, tetapi perhatian Nuh tertuju pada pasukan setia yang menatap pertempurannya dengan kagum. Para ahli tampak siap memuja Nuh. Tidak ada cukup kata untuk menggambarkan betapa gagahnya sosoknya muncul saat dia menangkis serangan 4 makhluk di peringkat ke-6 untuk mempertahankan satu-satunya jalan menuju dunia utama. Serangan mendarat padanya, tapi sosoknya nyaris tidak bergerak. Lengannya memiliki kekuatan untuk menghempaskan makhluk besar, tapi dia tetap diam, fokus untuk mempertahankan celah dimensional. Sosok jahatnya tidak lagi melahirkan teror di dalam pasukan setia. Itu telah menjadi simbol harapan yang tepat dari keberadaan yang sendirian menghentikan revolusi itu dan menyelamatkan mereka dari keputusasaan total. Namun, Noah tidak merasa bangga melihat kekaguman mereka. Kemarahannya melonjak, dan dia tidak ragu untuk mengungkapkannya dengan kata-kata keras. Apa yang kamu lihat? Kembalikan formasi terkutuk. Kelahiran Pedang Iblis bab 1049 lampu. Penonton Nuh memiliki pembudidaya dari 3 negara, tetapi mereka semua mengikuti perintahnya. Beberapa dari mereka mengeksekusi pemberontak yang terluka atau roboh di tanah, sementara yang lain terbang menuju berbagai formasi inti untuk mengaktifkannya lagi. Banyak pertempuran terjadi pemberontak antara dan set yang setia. Yang pertama menguasai inti bahkan sebelum revolusi dimulai, dan mereka telah masuk ke dalam benteng. Namun, mereka tidak memiliki kendali atas formasi secara otomatis. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mencegah pasukan yang setia mengaktifkan kembali mereka. Nuh menelan langit di atas benteng dalam awan asap korosif dan api hitam sementara Bibrida semak bertahan dari serangan baliknya. Dia biasanya akan meninggalkan tempatnya dan mengejar musuhnya, tetapi dia tidak bisa mengambil hubungannya dengan Snorre terputus selama pertempuran. Dia bisa menggunakan bahan gelap untuk tetap terhubung dengan rekan darahnya, tetapi setiap pertahanan di sekitar lubang dimensi akan runtuh jika Bibrida itu memutuskan untuk dipecahkan dengan ular. Pemimpin peringkat 6 melepaskan raungan marah ketika mereka melihat awan berbahaya. Sebagian kobaran api mengancam akan menyentuh tubuh mereka dan memaksa mereka mundur beberapa langkah. Tanpa cuci otak para pemberontak yang mengatur pikiran mereka, mereka hanya memiliki ingatan samar tentang target awal mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus menghancurkan dimensi terowongan, tetapi mereka merasa Nuh memiliki prioritas. Namun, mereka tidak mau mengisi daya melalui awan yang mengganggu itu. Kecerdasan hibrid membuat mereka mengambil pendekatan yang aman, yang berarti mengandalkan serangan jarak jauh. Hydra berkepala 7 memuntahkan 7 serangan berbeda yang diarahkan ke tengah awan. Dan gurita baja memecahkan tentakel mereka untuk menciptakan gelombang kejut yang memotong api dan secepat mungkin. Nuh tersenyum saat melihat serangan itu. Tujuannya adalah untuk membeli cukup waktu untuk memulihkan pertahanan benteng, dan sifat hati-hati dari makhluk dengan kecerdasan bekerja untuknya. Api keluar dari mulut dan memblokir serangan Hydra. Tebasan Oktopi kurang tepat, jadi dia bisa mengabaikan tebasan yang tidak berisiko menabrak terowongan. Tetap saja, beberapa dari mereka membidik mendengkur, yang memaksanya mencegat mereka dengan tubuhnya. Nuh meninju gelombang kejut, tetapi tinjunya tidak cocok untuk memblokir serangan non-materi semacam itu. Dia harus menggunakan tubuhnya untuk menghentikan mereka sepenuhnya, dan bentuk iblisnya goyah ketika mereka mendarat di atasnya. Bibrida tidak menghentikan serangan mereka. Lebih banyak arus dari berbagai sifat dan gelombang kejut yang tajam mengalir melalui awan, mencari lawan yang mengganggu yang berhasil menghentikan situasi. Nuh mengulangi pendekatannya setiap saat, menggunakan api untuk memblokir Hydra dan tubuhnya untuk menghentikan Oktopi. Tindakan itu awalnya tidak membuatnya kesulitan, tetapi dia mulai merasa lelah setelah dia mengaktifkan kembali bentuk iblis untuk kelima kalinya. Bahkan tubuh Nuh yang luar biasa memiliki batasnya, dan dia berada dalam posisi pasif. Dia hanya bisa bertahan tanpa pernah bisa menyerang balik. Kegelapan pekatnya akhirnya menjadi langka karena serangan tanpa henti memaksanya untuk mengaktifkan mantra untuk ke-10 kalinya. Itu tidak akan menjadi masalah jika dia bisa tetap berfungsi setelah setiap pertukaran, tetapi serangan Oktopi berhasil menghancurkan armornya setiap beberapa serangan. Nuh mengutuk kondisinya saat dia memasukkan potongan-potongan tubuh hibrid ke dalam mulutnya. Tubuhnya tidak bisa menghasilkan kegelapan dengan sendirinya, tapi bisa memperkuat fitur yang tidak kekurangan energi. Produksi energi mental meningkat, dan suhu tubuhnya naik saat bintang gelap berputar lebih cepat. Kulitnya memerah saat lebih banyak kekuatan mengalir di jaringannya dan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Bintang gelap mengalihkan begitu banyak nutrisi pada kulitnya sehingga Nuh mampu menahan serangan gurita dengan tubuh telanjangnya dan tanpa menderita cedera apapun. Namun demikian, dia tidak menonaktifkan formulir iblis sepenuhnya. Tubuhnya masih mengeluarkan asap korosif yang tidak memadat menjadi armor. Nuh membuatnya hanya untuk memperbesar ukuran awan. Serangan hibrid menjadi lebih lemah saat awan membesar. Serangan mereka harus melewati beberapa kilometer dari amukan api dan asap yang mematikan,
sehingga mereka kehilangan banyak tenaga sebelum mencapai Nuh. Di sisi lain, Nuh mulai mengurangi jumlah asap yang masuk ke lingkungan. Dia tidak memiliki kegelapan yang cukup untuk terus menggunakan mantra di peringkat ke-6. Tentu saja, itu memaksa Nuh untuk lebih sering menggunakan tubuh telanjangnya untuk bertahan, yang akhirnya merusak bahkan kulitnya yang telah ditingkatkan. Asap abu-abu dan materi gelap keluar dari lukanya setiap kali luka muncul, dan beberapa darah naik dari tenggorokannya saat efek gelombang kejut menumpuk. Nuh pada akhirnya mengambil peran sebagai karung tinju, tapi itu hanya tindakan sementara. Pikirannya terus menajam sepanjang waktu di dalam awan, siap untuk melakukan serangan balik ketika situasi memungkinkan. Formasi di kota mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah 1 jam. Cahaya menyebar di sepanjang garis di sebagian besar area periferal, dan beberapa pertahanan mulai aktif. Gerombolan binatang ajaib dan bibrida telah mengamuk setelah raungan Nuh. Mereka melawan pasukan setia dan pemberontak karena mereka hampir tidak mengenali sekutu mereka lagi. Pengaktifan kembali formasi pertahanan memberi mereka musuh bersama. Balok, boneka, dan perisai besar muncul di area terpencil kota, menciptakan medan perang yang mengalihkan perhatian mereka dari benteng. Lebih banyak formasi diaktifkan setelah mereka. Sebagian besar kota mulai bersinar dengan sinar yang menyilaukan saat pasukan setia merebut mekanisme pertahanan. Kondisi Nuh tidak ideal, dan beberapa kelelahan muncul di wajahnya yang kemerahan. Dia telah melindungi terowongan dimensional selama lebih dari 1 jam, dan awan mulai menyusut karena dia tidak bisa menyia-nyiakan kegelapan lagi. Tidak ada luka yang berarti di tubuhnya, tapi kulitnya menampilkan banyak luka yang dangkal. Lapisan perlindungan terakhirnya akan runtuh, dan dia tidak bisa diam lebih lama lagi. Tetap saja, senyum dingin muncul di wajahnya saat cahaya merah menyilaukan memenuhi pandangannya. Benteng di bawahnya telah kembali mengeluarkan suara berdengung, dan cambuk besar keluar dari inti pertahanannya sekali lagi. Metode pertahanan melihat awan Nuh sebagai musuh, dan awan itu melepaskan lingkaran cahaya merah pekat yang memaksa semua asap dan api menghilang. Sekali lagi, para pemimpin muncul di mata Nuh, tetapi mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan ketika mereka merasakan aura kekerasan keluar dari sosoknya. Cambuk melesat ke depan untuk membatasi bibrida, tetapi keempat makhluk itu tidak membiarkan mereka mendekat lagi. Mereka terkejut terakhir kali, tapi mereka bisa mendekati bangunan berbahaya itu dengan metode yang tepat sekarang. Namun, mereka tidak dapat memperkirakan bahwa pikiran Nuh telah mencapai tingkat naluriah selama 1 jam yang dia habiskan sebagai karung tinju. Dia merasa sangat selaras dengan tubuhnya dan kegelapan di sekelilingnya, dan dia tahu bahwa dia bisa menembusnya dengan gerakan yang benar. Nuh menginjak kakinya di udara dan retakan dengan bentuk humanoid terbentuk di langit saat dia menghilang dari tempat kejadian. Kelahiran Pedang Iblis bab 1050 sprint. Bibrida bingung merasa ketika mereka melihat hilangnya Nuh yang tiba-tiba. Mereka telah melihat tembakan ke depan hanya untuk menghilang setiap saat setelahnya. Tidak lebih dari retakan aneh yang tersisa dari dirinya. Hydra tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya di samping salah satu kepalanya, tapi dia hanya melihat leher tanpa kepala saat menoleh ke arah perasaan itu. Bahaya telah mencapai pikirannya hanya setelah perbuatan itu. Makhluk itu bahkan tidak berhasil melihat musuhnya. Retakan yang sama dengan bentuk humanoid muncul di sebelah leher tanpa kepala, tetapi Hydra tidak menemukan jejak Nuh. Tetap saja, perasaan berbahaya itu kembali seketika setelah menghilang, dan makhluk itu menemukan leher tanpa kepala lainnya ketika berbalik ke arahnya. Ketakutan menguasai pikiran pemimpin. Hydra itu bahkan tidak yakin bahwa Nuh adalah alasan untuk mengembalikan luka-luka itu, tetapi membahayakannya kembali sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Leher tanpa kepala lainnya jatuh di atas tubuhnya yang mengambang. Bibrida menyerah pada alasan apapun dan membiarkan instingnya mengendalikan tindakannya. 4 kepalanya yang tersisa memuntahkan serangan di udara di sekitarnya, tapi satu lehernya hancur sebelum makhluk itu bahkan bisa menutupi sekelilingnya. Itu adalah bentuk teror yang hanya dialami beberapa makhluk dalam hidup mereka. Setiap makhluk hidup meninggalkan jejak perjalanan mereka atau melepaskan gelombang kejut setelah serangan mendadak. Namun, kehadiran Nuh tidak pernah muncul, dan serangannya tidak memengaruhi lingkungan. Satu persatu, kepala yang tersisa meledak menjadi bubur berdarah atau melihat luka yang menembus otak mereka. Hydra mati tanpa mengidentifikasi lawannya sekalipun, dan teror itu tetap ada pada makhluk itu saat kehidupan meninggalkan tubuhnya. Nuh muncul kembali di atas tubuh makhluk yang jatuh untuk menyimpannya sebelum mencapai tanah. Keringat tetesan mengalir di dahinya sebelum menguap karena panas yang dipancarkan oleh tubuhnya. Matanya lebar dan berlumuran darah, dan luka di kulitnya membesar meski dia tidak menderita serangan lain. Tetap saja, hanya ada kebahagiaan dalam ekspresinya. Jalinan dunia ini rapuh namun begitu padat, pikir Nuh sambil meluangkan waktu sebentar untuk memahami apa yang baru saja dia alami. Dia telah menyelesaikan teknik gerakannya ketika formasi di dalam benteng diaktifkan kembali. Versi mantra penggabungan yang benar-benar diganti namanya membuatnya memotong elemen bayangan setelah sebagian bergabung dengannya.
Itu memberi pria itu kekuatan yang bisa mencapai peringkat ke-6, menjadikan kemampuan gerakan luar biasa yang cocok dengan individualitas Nuh. Namun, diagram saja tidak cukup untuk menciptakan efek yang fantastis itu. Nuh telah mengembangkan seni bela diri yang bisa menyatu dengan mantra penggabungan baru dan mengeluarkan semua kelebihan tubuhnya. Kekuatan ototnya yang luar biasa membuatnya mendorong kekuatan menusuk mantranya lebih jauh, memungkinkan dia untuk menembus jalinan dunia. Nuh tidak hanya menembus kegelapan. Tekniknya membuatnya cukup cepat untuk menembus hukum dunia. Tak perlu dikatakan bahwa efek teknik itu jauh lebih luar biasa daripada yang bisa dilakukan mantra tunggal. Nuh mampu mengabaikan keterbatasan ruang di sekitarnya dan meniru teleportasi pendek dengan sprintnya. Seolah-olah dia memasuki dimensi pribadi ketika dia menggunakan tekniknya, dunia yang hanya bisa dijangkau oleh keberadaan yang mengabaikan hukum. Upaya itu menguras tubuh dan pikirannya. Teknik tersebut mengungkapkan puncak keberadaannya, dan itu adalah jenis keterampilan terbaik yang dapat dimiliki oleh individualitasnya. Adapun dantiannya, jumlah kegelapan yang terkuras dapat diabaikan karena Nuh kebanyakan menggunakan nafas dan energi primer di dunia untuk memicu kemampuannya. 3 stilet oktopi mengalihkan perhatian mereka ke arah Nuh begitu dia muncul kembali. Sebagian dari mereka masih tidak yakin bahwa dia berada di balik kematian rekan mereka, tetapi mereka tetap berhati-hati dan memutar tentakel mereka untuk menciptakan pertahanan yang kokoh. Bibrida merasa bahwa bahaya akan datang untuk mereka, jadi mereka menerapkan metode pertahanan dasar yang memanfaatkan kelenturan anggota tubuh dan kulit yang keras. Aura Nuh melepaskan gelombang kekuatan yang tajam sebelum sosoknya menghilang lagi, meninggalkan celah berbentuk manusia yang biasa. Melintasi jarak jauh dengan tekniknya tidak ideal, tetapi dia menguji batas kemampuannya sekarang setelah situasinya terkendali. Hukum hancur saat sosoknya menembus jalinan dunia. Kerusakan yang dia timbulkan tidak besar. Tetapi getaran samar muncul di langit beberapa detik setelah perjalanannya. Dunia mendistribusikan kembali hukum untuk memulihkan keseimbangan di jalinan langit. Getaran samar itu adalah hasil dari penyusunan kembali hukum untuk mengembalikan keharmonisan. Tubuh Nuh terasa berat saat dia melakukan perjalanan di dimensi gelap itu. Matanya terbakar saat mereka tetap terpaku pada bentuk targetnya yang buram dan berkabut. Tempat di antara dimensi di mana Nuh bepergian dengan tekniknya tidak memiliki suara, dan itu membuat penglihatannya agak tidak dapat diandalkan. Dia begitu cepat sehingga matanya tidak punya cukup waktu untuk menangkap gambar. Tetap saja, Nuh harus tetap membukanya untuk memberikan lebih banyak masukan ke pikirannya. Tidak mungkin baginya untuk tepat jika dia menutup matanya. Kesadarannya membutuhkan bahkan gambar buram itu untuk memastikan posisi targetnya. Gurita yang dilempar Nuh sebelumnya mengalami luka-luka saat melindunginya dari serangan sekutunya. Tubuhnya menunjukkan memar hijau besar, tetapi darah berhenti mengalir dari tentakelnya yang rusak. Namun, 2 anggota tubuhnya meledak saat melakukan manuver defensif. Makhluk itu ingin menutup celah pertahanannya, tetapi sebuah lubang besar muncul di tubuhnya dan memberitahunya bahwa bahayanya sudah terlalu dekat. Api hitam mulai keluar dari lubangnya, dan gelombang kejut bergema dari dalam tubuh gurita. Makhluk itu mengeluarkan teriakan marah saat tentakelnya masuk ke dalam luka untuk mencari penyusup, tapi itu hanya memperburuk situasinya. Tentakelnya lemas di beberapa titik, dan tubuhnya mulai jatuh ke arah kota. Makhluk itu telah mati, dan teror menyebar di antara sekutunya ketika mereka melihat mayatnya menghilang di udara dan menampakkan sosok Nuh yang berlumuran darah. Hanya 2 pemimpin yang tersisa dari Bibrida 7 peringkat 6 asli. Bahkan jika rasa takut memenuhi setiap sudut pikiran mereka, Gurita mempertahankan ketenangan mereka dan memahami bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan lawan itu. Para pemimpin yang selamat mulai mundur dengan kecepatan penuh, tetapi Nuh berlari lagi untuk menembus tubuh salah satu gurita yang pergi. Bagian dalam makhluk itu menjadi saksi atas kebiadabannya, dan kehidupan segera meninggalkannya juga. Mayatnya mulai berjatuhan, tetapi Nuh menyimpannya dan melihat ke arah pemimpin terakhir di kejauhan sebelum menghela nafas lelah. Makhluk itu sudah keterlaluan saat dia sibuk membunuh sekutunya. Dia bisa mengejarnya, tapi dia akan menghabiskan kegelapannya untuk mendarat di dalamnya.